podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Laporan Mas Wapres, gimmick atau inovasi layanan publik, itu yang mau kita obrolin. Jadi, sejak Senin lalu banyak warga berdatangan ke Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka memanfaatkan kanal pengaduan lapor Mas Wapres yang barusan diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat Instagramnya, Gibran mengundang warga yang ingin melaporkan masalahnya untuk datang langsung ke Istana Wapres. Layanan dibuka Senin sampai Jumat jam 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Gibran juga menyediakan kanal pengaduan via WhatsApp ke nomor 081170422207. Jumlah pengaduannya dibatasi 50 laporan per hari terkhusus untuk jalur tatap muka. Ini karena keterbatasan jumlah SDM maupun prasarana layanan, kata Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wapres Sabto Harjono. Aduan yang masuk katanya bermacam-macam, mulai dari urusan sengketa tanah, beasiswa, sampai ijazah yang ditahan. Sabto menjanjikan aduan diproses selama 14 hari kerja. Tim bakal menganalisis setiap aduan, kemudian disampaikan ke kementerian lembaga terkait atau Pemda. Di hari kedua kemarin, Gibran meninjau langsung proses pelayanan di kanal lapor Mas Wapres. Pihak istana dan sejumlah menteri sih menyambut baik nih. Mereka mengapresiasi program Gibran ini karena makin banyak tambahan saluran warga untuk mengadukan masalahnya. Sebenarnya Gibran ini pernah bikin kanal pengaduan juga saat dia menjabat Wali Kota Solo. Namanya pun mirip nih, Lapor Mas Wali. Tapi ini kan levelnya berbeda gitu ya, nasional nih. Nah, apakah benar nih bakalan efektif buat menuntaskan aduan masyarakat dari seantero negeri? Atau ini cuma sekedar gimmick dan pencitraan belaka? Kita bahas setelah komen warga Net Plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @rahmatxx. Lapor Mas Wapres dianggap kebijakan ngawur, bikin tumpang tindih birokrasi. @zainal1xx. Keren ini, terobosan dari Wapres muda. @rikiramxx. Mau tanya, itu pengaduan lapornya biasanya permasalahannya apa ya? @nizuma_xx. Kalau lapor ke layanan lapor Mas Wapres, bisakah untuk membereskan pengusaha tambang ilegal dan mafia pertanahan? @vivxx. Penasaran? Diapain habis itu keluhan-keluhan mereka? @datxx. Lapor Mas Wapres, tolong akun Fufu Fafa dibongkar dan ditindaklanjuti karena pemilik akun ini orangnya tengil. Komentar @nurcahaxx. Sudah kulapor guys ke lapor Mas Wapres. Kira-kira ditanggapi gak ya? Tapi aku pesimis 1.000.000% deh. Pasti gak dibaca dan gak digubris. @daruatxx. Sekelas kantor Wapres kok dijadikan pengaduan masyarakat? Ini sama saja mendegradasi fungsi instansi-instansi yang sudah ada. Seharusnya sebagai Wapres sudah bicara di level kebijakan bersama Presiden. @ahwxx. Kalau diterapkan di level wali kota atau gubernur, saya setuju banget. Tapi kalau Wapres, saya rasa banyak masalah-masalah dengan urgensi yang lebih penting untuk Wapres. Kalau hal seperti ini, mungkin baiknya dilimpahkan ke sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat. @muhsuaixx. Ini lebih baik daripada ngarang cerita, jadi sangat efektif dan efisien pengaduan dengan dukungan data yang akurat. @jerisaxx. Bagus nih, semoga pejabat lainnya rajin kerja beneran. @tie_xx. Kira-kira laporan seperti apa yang bisa direalisasikan ya? Yang terakhir, komentar @arzaxx. Dulu pas jabat wali kota Surakarta, ada aduan lapor juga. Dan sekarang jadi Wapres juga ada kontak lapor juga. Mantap, menyala Mas Wapres. Semoga Indonesia dan rakyatnya semakin maju mapan. Nah,
bagi kamu yang pengen tahu nih alur pengaduan di kanal Lapor Mas Wapres, simak aja nih penjelasan Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Pranggono Duyanto. Teknisnya nanti warga bisa datang langsung ke sini melalui pos registrasi. Kemudian setelah registrasi akan diarahkan ke ruang pengaduan. Ruang pengaduan tadi. Dan warga akan dilayani oleh beberapa staf untuk diterima pengaduannya sekaligus dibuat laporan secara lengkap. Jadi tindak lanjut setelah di ruang pengaduan, setelah lengkap dibuat laporannya, akan diproses lebih lanjut di kantor Sekretariat Wakil Presiden seperti itu. Dan untuk proses selanjutnya adalah berupa analisis, kemudian berupa rekomendasi penyelesaian. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Beliau insya Allah ada rencana untuk meninjau langsung, namun terus terang kami belum dapat info belum dapat info. Yang jelas beliau akan berkenan untuk secara insidentil akan melihat langsung ke lapangan. Nah, tapi yakin nggak sih kalau kanal pengaduan ini tuh bakal bermanfaat bagi masyarakat? Aduan warga bakal ditindaklanjuti sampai tuntas nggak nih? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sih sanksi. Kita dengerin ya, wawancara reporter KBR Nadia Julianti bareng pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak, saya mau tanya soal hotline Lapor Mas Wapres gitu ya. Mungkin yang pertama tanggapan Pak Agus sendiri soal hotline ini gimana, Pak? Itu iseng aja Wapres. Ngapain? Itu kan bukan pekerjaan dia. Yang saya nggak tahu siapa yang bisikin itu. Jadi itu bukan tupoksi dia, terlalu kecil. Itu tugas dari kementerian atau kepala daerah. Dulu ada di UKP 4 itu lapor, terus kan dikelola KSP lapor. Tapi kan juga nggak berhasil kan, tidak banyak membantu. Karena apa? Pengaduan-pengaduan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu kan organ pemerintah. Jadi tentu ada batasan-batasan peraturan dan sebagainya yang butuh waktu. Kalau yang mengelola itu harus orang independen. Saya dulu pernah mengelola. Saya dirikan namanya protes publik dan cuma tahan 2 tahun karena terlalu lelah karena banyak sekali. Dan kita waktu itu janji menyelesaikan 2 kali 24 jam dan itu terpenuhi. Itu gampang karena saya tinggal telepon-telepon saja. Kalau masuk ke itu sistem pemerintahan. Jadi birokrasinya panjang dan tidak mungkin bisa cepat. Sedangkan masyarakat yang ngadu perlu informasi sudah sampai mana, kapan lagi bisa selesai atau tidak, kan begitu. Itu pekerjaan yang bukan tugasnya Wapres. Tapi apakah program ini bakal ada manfaatnya juga Pak untuk keluarga sendiri? Nggak ada. Coba aja nanti lihat, kita taruhan boleh, nggak ada. Apa manfaatnya? Kamu menyelesaikan, misalnya ada pengaduan masyarakat soal tanah, jadi serobot kayak apa, sertifikatnya. Kan itu harus dikembalikan ke ATR BPN. ATR BPN harus kembalikan ke kantor wilayah, di wilayah di mana kasus itu terjadi. Kamu bisa cepat, nggak bisa lah. Kalau saya dulu mengelola ada persoalan pelayanan publik, ya saya telepon menterinya, saya telepon dirjennya, saya telepon dirutnya. Nggak usah pakai surat menyurat, pakai segala. Telepon aja, karena saya bukan ASN. Dan saya tidak masuk ke sistem pemerintahan. Nah kalau pengaduan masuk ke sistem pemerintahan berat. Keberhasilannya cuma paling 10-20%. Tapi berarti di konteks layanan publik ini bisa disebut terobosan atau gimana Pak? Atau kayak... Enggak, kan sudah ada. Lapor kan sudah dilakukan UKP 4 zamannya SBY. Terus dilanjutkan zaman Jokowi di KSP kan? Kan sama itu. Okay. Berhasil nggak UKP 4 atau KSP? Enggak kan? Sangat sedikit. Karena tadi birokrasinya harus dilalui. Nah, kalau kira-kira masalah apa aja sih Pak yang perlu penanganan dan respon cepat gitu? Dan bakal berguna gak sih Pak hotline ini gitu? Menurut kamu apa? Menurutmu pelayanan apa yang harus cepat? Mungkin kesehatan, Pak. Oke, kesehatan. Iya. Kesehatan kan harus dicek. Mau itu nanti FUFU-FAFA akan kirim kemana? Ke Kemenkes. Pegawai kesehatan tidak puasnya apa? BPJS. Kan harus kirim ke BPJS lewat Kemenkes. Cepat nggak itu? Kalau saya yang handle sebagai orang luar, saya langsung telepon dirutnya BPJS dan Menteri Kesehatan. Selesai itu dalam 2 kali 24 jam. Itu saya lakukan dulu kok. Dan bisa. Cuman saya nyerah karena terlalu banyak. Jadi saya tutup. Nah kalau itu bisa gitu kan nggak bisa. Wapres bisa telepon Menkes, terus Menkes mau jalanin. Enggak lah. Karena ada prosedurnya. Nanti kesalahan itu. Pak, di tatanan daerah kan dulu juga Gibran itu kan di Solo kan membuat hotline juga pengaduan gitu ya Pak. Terus misalnya di zaman Kan Ahok. kecil, kan Solo. Ini Indonesia bos. Iya, nah terus kan Solo di kan kecil. Iya Pak.
Kan terus di zaman Ahok dan Heru Budi juga di Jakarta juga ada hotline gitu. Nah itu seberapa efektif sih Pak sebelum-sebelumnya gitu? Dan nggak efektif, jadi gini, orang Indonesia itu maunya ketemu tatap muka. Zaman Ahok itu tiap hari Kamis dapat datang, itu selesai cepat. Yang ngelola online berapa orang, berapa, ini siapa, sehari kemana, kan harus mengikuti itu. Kalau orang Indonesia itu lebih suka bertatap muka daripada ngirim online atau ngirim surat. Coba kalau nggak baca, lihat aja. Coba lapor itu berapa yang selesai, berapa yang masuk, berapa yang selesai, dan berapa persen. Lapor zamannya UKP 4 dan lapor zamannya KSP. Kalau itu bilang berhasil di atas 80%, nah berarti bisa diulangi. Tapi saya nggak yakin. Oke, berarti kalau di tatanan daerah aja belum efektif, berarti kalau ditarik ke ranah nasional juga tentunya belum efektif juga ya Pak? Menurutmu? Iya sih. Ya kan nggak usah saya jawab. Kalau di daerah aja begitu mau tarik ke pusat. Nah di daerah sekarang cek, waktu Gibran wali kota Solo cek, kamu bisa kirim anak KBR atau mana, cek berapa yang pengaduan yang masuk dan berapa yang selesai. Itu aja patokannya. Kalau dia bisa 100% atau 80% itu hebat. Nah, kasus Solo kasus apa? Paling kaki lima, pasar, pelanggaran lalu lintas, mungkin listrik, telepon. Coba cek apa yang menjadi 3 besar di sana, selesai berapa persen. Baru kamu bisa itu. Jadi mencari datanya begitu. Pak Agus, mungkin yang terakhir, mungkin ada catatan dan rekomendasi nggak Pak soal pembuatan hotline ini Pak? Nggak ada, percuma aja, apalagi Wapres yang bikin. Nggak ada lah, kerjaan Wapres masih banyak. Apalagi 2 minggu ini nggak ada presiden. Ngapain ngurusin gitu aja? Nggak akan efektif, buang waktu dan buang pikiran. Kasihan Wapres dipilih rakyat kok terus cuma terima pengaduan. Oke. Memang bukan dia yang terima, tapi kan jadi pikiran. Kalau nggak beres dia yang dimaki-maki, ya kan? Makanya yang masuk sekarang kan kasus dia sendiri. Itu mah namanya bunuh diri kan, kasusnya Gibran yang masuk. Mau dari Fafa, mau dari macam-macam kan ada, coba dicek tuh. Baik Pak Agus, ya. mungkin itu aja yang mau saya tanyakan ya Pak. Yuk, makasih. Terima kasih Pak. Nah, kanal lapor Mas Wapres juga dinilai cuma gimmick, kok bisa? Yuk, kita simak perbincangan Lea bareng peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute TII, Velia Primaresti. Aku mau minta tanggapannya dulu kali ya, atau gimana sih Kak ini melihat layanan pengaduan masyarakat lapor Mas Wapres nih, apakah ini cukup solutif gitu? Sebenarnya kalau dibilang solutif tuh enggak juga sih Mbak, karena model pengaduan seperti ini kan sebenarnya udah banyak banget diadakan oleh instansi pemerintah yang lainnya gitu kan. Dan kita juga perlu melihat ulang gitu bahwa sekarang posisinya Mas Gibran ini adalah seorang wapres gitu, yang mana kalau ibaratnya kalau di perusahaan nih, wapres itu kayak top manajemennya lah ya gitu kan. Sehingga seharusnya yang dia kerjakan itu ya menerjemahkan visi misi dia selama kampanye kemarin, fokus aja ke Asta Cita misalnya, apa yang selama ini menjadi visi dan misi dia bersama Pak Prabowo gitu kan. Nah kalau kerja-kerja membuka hotline ini kan sifatnya lebih ke teknis dan administratif gitu ya, yang lagi-lagi tadi gitu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru dan udah banyak juga dilakukan oleh banyak instansi gitu. Permasalahannya juga sama gitu. Nah menurut saya alih-alih dia membuka yang baru, justru lebih bagus mengevaluasi aja nih yang udah ada gitu kan, memperbaiki apa yang belum gitu kan. Misalnya alur komunikasinya gitu diperbaiki, atau misalnya gimana cara dia merespon keluhan dari masyarakat ini gitu. Yang lagi-lagi itu kan sebenarnya juga jadi masalah gitu, karena bayangin aja gitu, semua orang melapor ke hotline-nya si Mas Gibran ini gitu kan. Udah gitu kalau kemarin aku nggak salah baca itu sehari semacam dibatasi ya, kalau nggak salah 50 aduan gitu per hari. Iya, yang ketemu langsung itu. Terus jadi aku juga iseng nih Mbak sempat nyoba gitu kan. Itu ternyata hotline-nya centang 1 gitu. Jadi kayaknya secara teknis pun belum siap nih si hotline lapor Mas Wapres ini gitu kan. Kayak gitu. Nah, sementara kalau misalkan masyarakat mau lapor ke kantor langsung gitu ya, itu ya harus dipikirin lagi nih mekanismenya gitu kan, kantornya tuh kantor yang mana gitu, apakah kemudian teman-teman Satu Wapres nih yang dilibatkan gitu kan, atau yang mana gitu. Terus juga kalau misalkan lapor ke kantor langsung itu kan berarti ya warga sekitaran Jabodetabek aja nih yang bisa gitu kan, sementara yang daerah cukup kesulitan gitu untuk bisa laporan langsung. Itu sih mungkin ya Mbak. Oke, baik. Berarti udah sempat nyoba tapi centang 1, dan mungkin ini kan sebenarnya dia sama kayak pas di zaman dia masih di Solo aja, jadi wali kota gitu kan, lapor Mas Wali gitu ya Mbak.
Benar. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya itu kan di level di level daerah gitu ya. Dulu juga kan Pak Ahok dan daerah lain punya gitu hotline serupa gitu. Nah, kira-kira ini kalau ditarik ke nasional, istilahnya di kepucuk pemerintahan ini gimana sih Mbak? Apakah ini berlebihan atau hanya sekedar ya menguatkan citranya Gibran aja nih gitu? Ya jelas berlebihan sih kalau menurut aku ya, karena tadi gitu lagi-lagi kalau misalkan semua orang diperbolehkan untuk melapor gitu ya, itu mekanisme meresponnya gimana gitu kan. Orang melapor itu kan pasti mereka kemudian punya ekspektasi lah ya untuk laporannya dijawab gitu at least sebelum misalnya ditindaklanjuti gitu. Nah ini kan mekanisme yang perlu dipikirkan juga gitu. Nah, kita juga perlu ingat bahwa di daerah-daerah itu tadi lagi-lagi banyak yang punya hotline-hotline seperti ini. Belum lagi kita tahu kayak misalnya DPR RI kan juga punya badan baru ya, Badan Aspirasi Masyarakat gitu, yang notabene secara tupoksi itu kurang lebih sama lah menjaring aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, nanti itu akan overlap nggak kinerjanya gitu ya. Jangan sampai malah nanti laporan masyarakat itu cuma numpuk doang nih di kantor Setwapres gitu ya, tanpa ada respon atau tindak lanjut gitu. Itu kan ya percuma aja gitu, sia-sia kan, cuma semacam ngumpulin keluhan-keluhan dari masyarakat doang gitu. Tadi sih lagi-lagi kalau aku pribadi sih prefer untuk memperbaiki yang udah ada aja gitu dan memaksimalkan, memperjelas lagi alurnya seperti apa kayak gitu sih, alih-alih bikin yang baru versinya si Mas Wapres ini gitu sih Mbak kalau aku ngelihatnya. Sebenarnya idealnya gitu ya sebagai seorang wapres apa sih yang mesti dilakukan, dikerjakan, dan isu atau masalah apa nih yang harusnya dapat perhatian gitu ketimbang sekedar membuat hotline pengaduan? Yang pertama, karena Wapres itu kan sebenarnya membantu tugasnya Presiden, menurutku akan lebih baik kalau Wapres itu tuh menerjemahkan ulang visi misi Astacita yang selama ini dijadikan materi kampanyenya Prabowo Gibran gitu ya, termasuk gimana membangun toleransi di Indonesia gitu kan, terus juga meningkatkan perekonomian 8% gitu. Nah itu kan perlu detail-detail lebih lanjut lagi gitu. Gimana sih misalnya cara kita menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih toleran gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia misalnya masih punya banyak banget permasalahan pembangunan rumah ibadah gitu misalnya gitu kan. Itu kan yang seharusnya ditata ulang gitu, alih-alih kantor Setwapres ini mengurusi hal-hal yang tadi sifatnya teknis dan administratif gitu. Juga ini sih, mungkin karena brandingannya Mas Gibran ini sebagai wapres yang muda gitu kan, sebenarnya bisa gitu beliau ini fokus misalnya ke isu-isu anak muda gitu kan, lebih concern lagi misalnya bikin program-program untuk anak muda gitu. Gimana misalnya cara berwirausaha kayak gitu kan, atau gimana misalnya anak muda ini nggak kesusahan lagi misalnya cari lapangan pekerjaan gitu, atau gimana anak-anak muda ini bisa kuliah dengan murah gitu. Itu kan sebenarnya isu-isu yang lebih strategis gitu untuk direspon dengan cepat gitu loh. Itu sih Mbak kalau dari aku. Oke, Mbak, tadi kan ada sedikit disinggung soal kekhawatiran tumpang tindih gitu ya Mbak ya, dari instansi satu dengan dan lainnya. Nah, kira-kira dari pembuatan hotline ini potensi masalahnya apa lagi Mbak? Tadi ya overlapping, terus juga penumpukan masalah gitu ya. Jadi ngumpulin masalah aja tanpa kemudian ada respon lebih jauh gitu kan. Terus paling ya masalah-masalah teknis sih, kayak tadi misalnya WA-nya centang 1. Oh iya, sama ini mungkin kalau aku mau bisa nambahin soal perlindungan data pribadi gitu ya. Karena kita nge-WA ke hotline-nya si Mas Gibran ini kan pakai nomor pribadi lah ya gitu kan. Jangan sampai kemudian nomor pribadi kita ini bocor gitu misalnya, nanti setelah lapor ke hotline-nya Mas Wapres gitu kan, nomor kita jadi kemana-mana gitu, sering ditelepon-teleponin pinjol gitu misalnya. Itu kan juga sebenarnya menjadi concern kita gitu. Data kita gimana nih nanti setelah lapor gitu. Jangan-jangan nanti ada semacam mekanisme kayak, oh iya kamu ketika lapor gitu misalnya kamu harus menyertakan KTP atau dokumen-dokumen tertentu gitu kan. Nah itu kan patut juga gitu untuk kita jadikan kekhawatiran bersama gitu. Kemudian data-data ini tuh diapain gitu dan keamanannya seperti apa gitu. PSN aja bisa bocor gitu kan, apalagi ya data-data yang secara apa ya, sederhana gitu ya mungkin dikumpulin kayak gitu sih.
Mbak, tapi kalau misalnya ada anggapan gini ya, kalau banyak masalah yang nggak selesai di tataran yang bawahnya Wapres ini, sehingga hotline ke puncak pimpinan ini dianggap sebagai angin segar, itu gimana Mbak? Enggak juga sih, karena sebenarnya gini, lagi-lagi kalau angin segar itu sesegar apa gitu, karena ketika orang melapor itu secepat apa sih laporan itu bisa direspon dan bisa ditindaklanjuti gitu kan, apalagi masalah-masalahnya tuh yang sifatnya sangat sangat birokratis gitu ya. Misalnya gini, Mas Wapres, saya lapor karena saya nggak bisa beli buku sekolah anak saya yang SMA kayak gitu. Nah, kalau kita runut lagi secara birokratis gitu kan, SMA itu kan masuk ke ranahnya Pemprov gitu kan. Nah, tapi warga laporannya ke Wapres gitu. Nah, itu kan secara jalur birokrasinya juga udah beda gitu. Jadi menurut saya sih nggak juga gitu ya kalau dibilang angin segar gitu. Itu malah berpotensi menambah kebingungan gitu di dalam birokrasi kita yang sebenarnya udah cukup ruwet ini gitu loh, kayak gitu. Jadi banyak yang ya sifatnya teknis administratif gitu kan, dan seharusnya ditangani oleh pihak-pihak tertentu tapi malah justru dilaporkannya langsung ke pucuk pimpinan gitu. Itu kan kayak ya nggak pas aja gitu loh. Oke, berarti bisa dikatakan harusnya laporan ini disasarnya kemana, tapi malah masuknya kemana, dan itu malah jadi bingung nanti penanganannya akan seperti apa gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Kalau misalnya yang dikatakan laporan ini harus diselesaikan dalam 14 hari kerja misalnya gitu Mbak, itu gimana tuh tanggapannya? Bisa, tapi lagi-lagi yang perlu dipertanyakan adalah gimana kemudian teman-teman Setwapres itu menentukan skala prioritasnya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat juga perlu tahu nih, apa sih gitu masalah-masalah yang dianggap sama timnya Gibran ini tuh sebagai yang paling krusial gitu. Misalnya yang paling harus direspon secara cepat kayak gitu, misalnya masalah pendidikan kah gitu kan. Sementara kita tahu tadi misalnya pendidikan pun juga alur birokrasinya banyak gitu, nggak langsung menyasar ke Wapresnya gitu. Ada yang ke Pemprov, ada yang ke Pemkot, ada yang ke Kemendikbudnya gitu kan, ada yang ke Dikti kayak gitu. Nah itu alurnya kayak gimana gitu kan, kita juga belum dijelaskan gitu ya sejauh ini terkait itu gitu. Jadi kalau 14 hari ya bisa sih, tapi lagi-lagi pertanyaannya masalah yang mana nih yang mau diselesaikan gitu, karena ini kan pasti banyak banget yang ada gitu. Dan sebenarnya kalau gini sih, kalau timnya Mas Gibran itu mau mencari gitu ya masalah yang senyata-nyatanya ada, itu kan sebenarnya udah banyak banget gitu. Dan itu sebenarnya di mana-mana gitu. Kemarin saya baca ada netizen gitu kan di Twitter bilang kayak, ya urusnya gitu misalnya aksi Kamisan gitu kan, berantas kejahatan pelanggaran HAM berat gitu ya di masa lalu gitu. Itu kan sebenarnya juga satu masalah yang udah lama banget nih numpuk tapi nggak diselesaikan gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kita tuh udah punya kok inventory masalahnya tuh gitu. Cuman kan yang menjadi pertanyaan ya kapan nih diresponnya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya masalah ini udah ada dan harusnya seorang Wapres ini mempunyai, dan itu diselesaikan di tataran pengambilan kebijakan, mungkin pembenahan dan lain sebagainya gitu ya Mbak ya? Iya betul. Kayak gitu. Mbak Velia terakhir nih, jadi menurut Mbak sendiri hotline lapor Mas Wapres ini gimmick kah, pencitraan, atau solutif gitu buat masyarakat? Kalau menurut aku sih ini gimmick sih Mbak sebenarnya, karena ya tadi kayak kita nggak tahu akan seperti apa masalah-masalah ini direspon gitu kan. Dan mungkin gini sih yang bisa kita pahami bersama gitu ya, setidaknya Gibran itu kan Wapres yang dipandang sama masyarakat tuh dengan skeptis gitulah ya, karena dia misalnya masih terlalu muda gitu kan, terus juga karir politiknya yang dianggap belum mateng gitu, belum lagi juga jalan dia ke panggung politik itu kan cukup kontroversial gitu ya, apalagi bagaimana kemudian dia bisa menjadi Wapres gitu. Nah aku sih melihatnya mungkin hotline ini tuh emang sengaja dibuat supaya ya dia terlihat relevan aja gitu dengan permasalahan masyarakat, tanpa kemudian memikirkan gitu setelah masalah-masalah ini dikumpulin tuh jalannya tuh bakal gimana gitu, responnya bakal seperti apa kayak gitu. Itu sih Mbak. Jadi ya itu kesimpulannya kalau menurut saya emang ini gimmick aja gitu sebenarnya.
Oke, mungkin membuktikan diri kalau dia ini bekerja dan ada untuk masyarakat, tapi konsekuensi dari kebijakan atau program yang dia buat ini kurang diperhitungkan dengan matang kali ya. Benar, itu dia. Oke, baik Kak Velia, terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, sama-sama Mbak. Seruan akhiri genosida Israel dari pimpinan Arab. Sejumlah pemimpin Arab menyerukan agar Israel mengakhiri genosida di Gaza. Para tokoh Kuwait, Bahrain, Oman, Sudan, Mauritania, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam OKI juga mendesak Israel menghentikan serangan terhadap Lebanon. Seruan ini muncul setelah para pemimpin Arab menggelar pertemuan lanjutan yang membahas cara mengakhiri genosida Israel dan serangan Lebanon. Putra mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah mengutuk genosida Israel di Gaza sebagai penargetan sistematis terhadap nyawa warga Palestina. Sedangkan Wakil Perdana Menteri Bahrain, Khalid bin Abdullah Al-Khalifa menyebut perluasan perang ke Lebanon memperburuk ketegangan dan eskalasi militer di wilayah tersebut. Thailand jadi Destination of the Year 2025. Majalah perjalanan Travel and Leisure menobatkan Thailand sebagai Destination of the Year 2025. Thailand dinilai punya warisan budaya yang kaya, kuliner luar biasa, dan mampu memadukan unsur tradisi serta inovasi modern yang pas. Pemimpin redaksi Travel and Leisure wilayah Asia Tenggara, Janine Lee St. John mengatakan, banyak kreativitas di bidang seni, kuliner, dan perhotelan tersaji di Thailand. Semua itu membuat turis bimbang menentukan harus pergi kemana dan apa yang mau dilakukan. Di 2025, Thailand juga diprediksi akan menerima banyak dukungan karena seri lanjutan The White Lotus bakal mengambil setting tempat di sana. Tayang Desember, sutradara Squid Game Season 2 kasih bocoran. Drama Korea Selatan Squid Game Season 2 akan tayang 26 Desember 2024. Sang sutradara Hwang Dong-hyuk mengungkap hal baru yang akan menambah ketegangan di season kedua, yakni adanya fitur O dan X di lantai tempat tinggal para peserta Squid Game. Fitur itu merupakan representasi situasi sosial dan kehidupan masyarakat. Dong-hyuk bilang secara garis besar season 2 akan menyuguhkan konflik berdasarkan wilayah dan agama. Perselisihan karena usia, jenis kelamin, geografi, dan kelas sosial juga akan ditampilkan. Seperti halnya di dunia nyata, seringkali terjadi pelabelan kelompok yang salah, menarik garis antara siapa yang benar dan salah, memecah belah dan menyerang satu sama lain. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kevin Dix dipastikan memperkuat timnas sepak bola Indonesia saat laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Proses naturalisasi Dix di KBRI Denmark sudah rampung sehingga bek berusia 28 tahun ini resmi menjadi bagian skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses itu mendapat dukungan banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dix diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia saat menghadapi Jepang yang merupakan tim terbaik Asia berdasarkan peringkat FIFA. Selanjutnya ke Yogyakarta. Kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia khususnya di sektor ekonomi. Kebijakan Trump diperkirakan cenderung proteksionis dengan membatasi impor. Hal ini membuat pasar Amerika kian terbatas sehingga banyak negara bakal mencari potensi pasar lain. Pakar hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rati Herning Tias berpandangan, pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan langkah strategis agar pasar domestik tak dibanjiri produk-produk impor. Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi barang-barang murah berkualitas rendah. Rati juga menekankan agar Prabowo memperkuat diplomasi ekonomi dan memastikan komoditas ekspor tetap bisa bersaing di pasar Amerika Serikat tanpa kendala tarif. Terakhir kita ke Bali. Aktivitas wisata di Bali sudah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Melansir AFP, keindahan alam Pulau Dewata dirusak gelombang sampah plastik di pantai-pantainya. Sistem irigasi juga rusak, bahkan pengambilan air tanah yang berlebihan sudah mengeringkan lebih dari separuh sungai. Kini banyak turis enggan berselancar di air laut yang kotor. Para pelatih selancar ikut merasakan imbas karena kehilangan mata pencarian. Guna mengatasi masalah ini, Pemprov Bali berencana melakukan moratorium pembangunan hotel, villa, dan klub malam selama 2 tahun. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun mengatakan, meratakan distribusi pariwisata, mengurangi konsentrasi di Bali Selatan, dan mengembangkan destinasi Bali Utara. Di sisi lain, Cok Bagus tak menampik sebagian pelaku industri wisata khawatir dengan kebijakan moratorium karena dapat merugikan ekonomi lokal. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.